Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang mulia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan di bulan Ramadan, terutama tentang tarawih. Apa makna tarawih dan bagaimana tarawih itu? Tarawih itu menjadi salah satu identitas atau karakter orang-orang soleh. Banyak istilah atau Nabi pernah bilang, mereka orang-orang soleh di waktu malam sedikit sekali tertidur. Walaupun mereka tetap memberikan hak tubuh mereka, yaitu dengan cara beristirahat di waktu malam, tapi hanya sedikit sekali. Mereka hanya tidur 2, 3, sampai 4 jam saja. Sisanya, orang-orang soleh gunakan malamnya dengan yusabbihuna bihamdi rabbih, bertasbih kepada Allah, bersujud kepada Allah, menangis di hadapan Allah, dan mereka qiyam, berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Nabi merasa lelah, kemudian beliau tertidur, Allah memanggil Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila awzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, wahai orang yang berselimut, yang sedang tidur, yang sedang beristirahat, bangunlah walau hanya sebentar. Auzid alaih, atau lebih dari itu, lebih sebentar dari itu menjelang waktu sholat subuh. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan di dalam waktu sholat itu. Ini adalah anjuran kita untuk melaksanakan sholat malam. Sholat malam di bulan Ramadan itu dinamakan dengan tarawih. Sholat malam atau sholatut tarawih itu sama saja dengan qiyamul lail fir Ramadan, atau sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Karena itu khusus di bulan Ramadan, maka ia dinamakan tarawih. Apa itu tarawih? Tarawih itu berasal dari kata rohah atau istirahah, yang jadi dalam bahasa Indonesia, rohah berarti rehat atau istirahah berarti beristirahat. Yang dimaksud di penamaan di sini artinya sholat tarawih berarti sholat yang santai seperti orang yang sedang beristirahat. Sujudnya santai, rukuknya santai, i'tidalnya santai, bahkan bacaan sholatnya pun juga santai, tidak terburu-buru. Itulah makna pada penamaan dari sholat tarawih. Nah, coba sekarang kita renungkan dan kita refleksikan bagaimana tarawihnya sholat qiyamul lail fi Ramadannya Nabi Muhammad SAW, dan betapa santainya sholatnya Nabi dan para sahabat. Suatu ketika Ibnu Mas'ud datang ke Masjid Nabawi. Lalu beliau melihat Nabi Muhammad sedang sholat, yaitu di bulan Ramadan, di Masjid Nabawi. Langsung Ibnu Mas'ud berdiri di belakang Nabi untuk menjadi makmum beliau. Karena ini kesempatan yang sangat istimewa. Lalu setelah Ibnu Mas'ud menjadi makmum Nabi Muhammad SAW, beliau mendengar Nabi membacakan suratul Fatihah. Kemudian setelah selesai suratul Fatihah, Nabi membacakan suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah dari awal. Ibnu Mas'ud tidak mengira bahwa Nabi itu akan membaca suratul Baqarah dengan sangat panjang. Ia mungkin mengira hanya 1 sampai 2 lembar saja. Tapi ternyata setelah 1 juz, Nabi belum juga ruku. Lalu Nabi melanjutkan ke juz 2 sampai selesai surat Al-Baqarah. Setelah selesai surat Al-Baqarah, Ibnu Mas'ud kembali mengira Nabi akan ruku, tapi ternyata Nabi malah melanjutkan ke surat Ali Imran, dan kemudian ke surat An-Nisa dan Al-Ma'idah. Baru setelah 4 surat yang panjang itu, Nabi pun akhirnya ruku. Ibnu Mas'ud berkata, rukuknya Nabi sama dengan berdirinya, dan sujudnya sama dengan berdirinya. Artinya Nabi ruku sama dengan Nabi membaca 4 surat yang panjang itu, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Ma'idah. Dan Nabi sujud seperti rukuknya, berarti
Nabi sujud selama 4 surat yang panjang itu. Begitulah betapa tarawihnya dan santainya sholatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa sholat tarawih, sholat qiyamul lail di malam bulan Ramadan itu dinamakan dengan sholat tarawih. Karena biasanya Nabi membacakan ayat lebih panjang di dalam sholat qiyamul lail dibandingkan dengan di bulan Ramadan, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan sholat tarawih kita? Apakah kita sudah melaksanakan sholat tarawih? Apakah kita sudah melaksanakan tarawih dengan sesuai dengan hakikatnya? Atau kita hanya melaksanakan sholat sunnah biasa? Karena kalau kita melaksanakan sholat tarawih hanya mengejar pada jumlah rakaatnya 8, 10, 20 dan seterusnya dengan cara terburu-buru, sejatinya kita belum melaksanakan sholat tarawih. Kita boleh melaksanakan sholat tarawih hanya dengan 2 rakaat atau dengan jumlah yang lebih dari itu yang bermacam-macam ragamnya. Ada yang beranggapan 10, ada yang beranggapan 20, bahkan di zaman Imam Syafi'i, sholat tarawih itu mencapai 40 rakaat. Tetapi tidak ada masalah dengan jumlah rakaatnya. Yang terpenting adalah tidak tergesa-gesa dalam melaksanakannya. Bahkan Allah pun melarang kita ketika kita membaca Al-Quran dengan secara terburu-buru dan tergesa-gesa. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu secara tergesa-gesa. Karena apa? Karena ketika terburu-buru, ayat itu tidak akan masuk ke dalam hati. Ketika terburu-buru, kita tidak bisa merasakan yang namanya tuma'ninatul qalbi atau ketenangan jiwa. Saat kita melaksanakan ibadah sholat atau saat kita membaca Al-Quran. Yuk, mari bersama-sama kita belajar tarawih yang benar dari Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa melaksanakan tarawih dengan bacaan sepanjang Rasulullah, sepanjang bacaan yang dibaca oleh Rasulullah, setidaknya kita bisa meniru Rasulullah dalam hal ketenangan beliau dalam melaksanakannya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, apalagi kalau kita hanya membaca surat-surat yang pendek. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.